Selamat siang. Kami dari Universitas Negro mau mengajukan mewawancarai tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia. Saya mulai aja ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat Bante, dari skala 10 sampai 100, dari skala 1 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik, dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama Bante dengan agama lain di Indonesia? Ya, mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang heterogen, artinya terdiri dari banyak perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan agama. Ya, ada agama Buddha, ada agama Islam, ada Kristen, Katolik, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara mengenai kerukunan beragama di Indonesia, dari skala 1 sampai 100 atau 10 sampai dengan 100, saya menilai masih di angka 80. Karena hampir setiap hari kita dihadapkan dengan banyak berita yang menyuguhkan fenomena atau kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwasanya masih ada konflik, masih ada perselisihan yang mengatasnamakan agama. Kami lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan? Menurut pendapat Bante, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Setiap umat, maksud secara umum gitu. Setiap umat, ya. Kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita beragama itu bukan untuk mencari kebenaran atas nama agama. Artinya bukan hidup untuk agama. Kalau hidup untuk agama, nanti rela mati, rela membunuh, rela ini, rela itu demi agama yang dianutnya. Tapi kita diajarkan agar menjadikan agama itu untuk hidup. Artinya kita menjadikan agama itu sebagai pedoman hidup kita. Kalau hidup untuk agama, saya rela mati, mempertaruhkan hidup saya untuk agama. Jadinya perang ketika agamanya disenggol sedikit. Begitu ya. Atau ketika tersenggol sedikit, nah dia jadi perang karena hidup saya untuk agama. Tapi kalau agama untuk hidup, agama saya mengajarkan kebaikan seperti ini, sehingga saya menjadikan agama ini sebagai pedoman hidup saya, supaya saya bisa lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Ya, tidak perlu menjadi lebih baik langsung baik, ya tidak bisa. Setidaknya seperti yang diajarkan di filosofi teras itu ya, kita lebih baik 1% gitu. Setiap saat lebih baik 1%, 1% setiap hari, 1% setiap hari, 1% setiap hari. Pedomannya apa? Nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang diajarkan dari agama yang kita anut itu. Jadi bagaimana kita secara pribadi menciptakan kerukunan, perdamaian dunia, ya dimulai dari diri kita sendiri. Peran pemerintah sebetulnya ini tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi karena ketidaktahuan kita terkait dengan hal ini, maka ya hal ini ditanyakan. Sebetulnya kalau kita pemerhati agama atau kita pengajar agama atau kita bergerak di lingkup agama-agama, pemerintah itu sudah memberikan upaya, dan dari zaman Pak Soeharto, bahkan zaman Pak Jokowi juga digalakkan, ditegaskan lagi, ada satu kebijakan pemerintah yang mengarah pada terciptanya kerukunan,
keharmonisan hidup beragama di Indonesia. Nah, konsep itu, kebijakan itu disebut sebagai tri kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan intern umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Selamat sore Pak, saya Heri dari Universitas Nitroskill ingin mewawancarai Bapak terkait kerukunan beragama di Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini dari skala 1 sampai 10? Bisa kalau kita lihat dari skala tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, menurut saya sih masih angka 5 ya. Kenapa? Artinya belum begitu baik kita lihat kerukunan beragama. Karena apa? Karena masih banyak kita jumpai atau kita temukan, artinya di berbagai tempat bagaimana satu agama itu didiskriminasi atau minoritas. Jadi artinya di berbagai tempat masih banyak kita jumpai dan kita lihat berita-berita tentang kerukunan umat beragama itu belum begitu baik. Kemudian dalam ajaran agama Bapak, bagaimana kerukunan hidup beragama itu diajarkan? Oke, kalau dari kami menurut agama yang kami menurut saya kerukunan umat beragama itu memang harus saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, di dalam ajaran kita itu diajarkan artinya tidak boleh memusuhi orang lain. Malah diajarkan pada di dalam agama itu supaya mengasihi musuh, mencintai musuh, tidak artinya menjadi membuat perdebatan. Jadi kerukunan antar beragama di dalam agama yang kami angkat itu sangat menghargai dan sangat toleran. Artinya sekali lagi tidak perlu memantik artinya membuat orang lain itu menjadi marah atau membuat suatu keributan. Tapi artinya kami diajarkan supaya menjaga berbuat baik, bersikap baik kepada orang yang di luar beragama. Itu sih. Tidak perlu mengusir ya, tidak perlu mengusir. Kemudian menurut Bapak, bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama? Sejauh ini kalau yang saya lihat ya, peran pemerintah memang sudah ada peran pemerintah, tapi artinya masih belum merata. Karena itu tadi seperti yang saya di awal saya katakan, masih ada yang kita lihat konflik antara umat beragama bahkan yang dengan kita. Jadi memang ada usaha dari pemerintah, tetapi belum begitu maksimal. Mereka tetap berusaha untuk mengadakan perbaikan, tetapi kita harapkan ke depannya supaya peran pemerintah itu lebih lagi dalam mengatur atau membuat bangsa ini dalam hal keberagaman itu sudah lebih baik. Kita berharap seperti itu. Mungkin itu sekian yang bisa saya tanya. Terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Oke. Mantan lagi kayaknya orang mau pelayanan. Selamat sore Pak, saya dari Universitas Nitroskill ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kerukunan hidup beragama di Indonesia. Menurut pendapat Abang, bagaimana kehidupan hidup beragama di Indonesia itu sekarang bagaimana? Dari skala 1 sampai 10. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Dan kalau dari saya skala dari 1 sampai 10 saya akan jawabnya 7. Ya, cukup baik. Namun masih ada di beberapa daerah yang masih mengkerdilkan agama-agama tertentu dengan melakukan hal-hal yang tidak baik, dengan melarang ibadah, melarang seseorang untuk menyembah yang punya Tuhan dan lain sebagainya, penuntutan kebaikan, dan itu masih terjadi di Indonesia. Jadi masih cukup prihatin akan hal itu. Masih banyak perlu diperbaiki. Masih banyak. Kalau menurut agama Abang, bagaimana kehidupan beragama itu harus dijalankan dengan baik? Karena saya menurut agama Islam ya, di mana yang menjadi barometer kita adalah pelajaran dan firman Tuhan Yesus Kristus. Kita untuk menjaga ketertiban beragama atau umat beragama itu adalah yang pertama saling toleransi.
harus saling mengasihi. Apapun agamanya, apapun Tuhan yang sebenarnya, tetap kasih dia, jangan ganggu dia sama Tuhannya. Dan juga apapun yang diperbuatnya sama kita, even itu satu kesalahan, kita tetap mengasihi. Karena itu bukti dari buah dari apa yang kita percaya. Itu kami akan mengasihi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Bang telah luangkan waktunya. Terima kasih. Pertama, perkenalkan saya Heri dari Universitas Microscale. Ini sehubungan dengan tugas agama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ko Luis. Luis ya. Oke, kita mulai saja ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Dari skala 1 sampai 10, Koko bisa kasih angka berapa gitu? Kalau untuk ke Indonesia, kita nggak bisa generalisasi satu Indonesia. Soalnya kan setiap daerah-daerah itu pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau kita lihat sebagian daerah masih banyak yang kurang. Tapi kalau untuk tempat tinggal saya sekarang di Medan, itu sudah bisa saya bilang kerukunannya sudah cukup tinggi ya, bisa 8/10. Iya, ya. Jarang ada isu ya, isu-isu Jarang konflik-konflik. ada isu di Medan. Iya, ya. Kemudian dalam ajaran agama Koko, bagaimana kerukunan antar umat beragama itu diajarkan? Oke, kalau saya sendiri kan Buddha. seorang Buddhis, ya saya agama Buddha. Nah, kalau untuk kerukunan itu, kita lebih tepatnya itu dalam Karania Metta Sutta, kita ada namanya cinta kasih secara universal. Nah, tanpa pandang bulu, siapapun itu, rasmu apa, fisikmu seperti apa, agamamu apa, kepercayaanmu apa, kita tetap harus menyebarkan cinta kasih ke semua orang. Dari sana, kita bisa menciptakan kerukunan antar umat beragama. Oke. Menurut pendapat Koko, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini, setiap manusia gitu? Oke, hal sebenarnya cukup simpel ya, karena kalau untuk agama itu memang lebih personal ya, dan semua orang pasti menganggap bahwa agamanya itu adalah agama yang paling benar. Nah, tapi ketika semua orang menganggap agama yang paling benar dan mereka ingin merasa superior terhadap perasaan tersebut, sehingga mereka mengeluarkan sifat-sifat di mana mereka menganggap agama lain itu di bawah dari agama. Ya. Itulah tidak bisa tercapai. Jadi setiap manusia di dunia itu seharusnya mereka memiliki sifat rendah hati. Jadi meskipun mereka merasa agama mereka itu paling benar, tapi setidaknya mereka tidak perlu untuk menunjukkan superioritasnya di sana. Jadi mereka itu harus tetap rendah hati. Ya, lebih mengendalikan diri ya. Oke, Iya, itulah benar. sekian yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Koko Luis atas waktu yang sudah diluangkan.